Ya, salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi berkaitan dengan mengenal watak Yesus. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang Kristen kita perlu tahu, kita perlu belajar, kita perlu mengenal watak Yesus itu seperti apa. Karena dengan kita mengenal watak Yesus, maka kita akan meneladani dan kita akan hidup seperti Kristus hidup. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, maka salah satu watak Yesus yang kita bisa jumpai di dalam Alkitab, dia hadir sebagai hamba. Bahkan di hadapan para murid, dia juga hadir sebagai hamba. Ini yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Filipi 2, itu juga dikatakan bahwa dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia datang sebagai hamba. Dia bahkan dikatakan kehadirannya bukan untuk dilayani, tetapi kehadirannya untuk melayani. Itu Markus 10 ayat 45. Ini adalah watak Yesus yang perlu kita ketahui, karena memiliki hati hamba ini sangat sulit untuk kita temukan di dalam dunia sekarang. Karena banyak orang yang tidak mau menjadi hamba. Karena seorang hamba, kalau kita lihat di dalam sejarah Alkitab, dia adalah seorang budak dan dia tidak berkuasa atas dirinya. Ya, jadi seorang hamba itu dia mempercayakan atau seluruh hidupnya sudah sepenuhnya dipegang oleh tuannya. Nah, pada waktu kehadiran Yesus, watak dari kehidupan Yesus ini, itu dia hadir sebagai hamba. Berarti dia adalah hamba Allah, ya. Dan seorang hamba tentu dia melayani, bukan dilayani. Nah, kalau kita lihat sekarang, banyak orang yang ingin dilayani. Banyak orang yang ingin supaya dihormati, dihargai. Ini berbeda sekali dengan kehidupan Yesus. Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah. Ketika dia hadir dalam dunia, dia tidak memunculkan untuk dihormati atau dihargai. Tapi justru dia menjadi hamba. Dia hidup untuk melayani. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam pelayanan dan kehidupan Yesus, watak seorang Yesus, watak kehidupan dari Yesus itu, dia memiliki prioritas dalam melayani. Dia melayani siapa? Dia melayani orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan dan miskin. Kalau kita perhatikan zaman sekarang, banyak orang yang hanya mau melayani orang-orang yang kaya, ya. Prioritasnya adalah orang-orang yang memiliki gelar yang tinggi atau orang-orang yang memiliki perusahaan. Jadi banyak orang sudah melenceng dari apa yang Yesus tanamkan, bahwa seorang anak Tuhan melayani itu pertama, dia harus melayani semua secara universal, tidak membeda-bedakan. Dan ini terlihat dalam kehidupan Yesus. Dia melayani bukan hanya melayani orang-orang yang di atas, yang memiliki penghasilan yang baik, memiliki status sosial yang baik. Tetapi kalau kita perhatikan, ya, dalam Matius 9 ayat 36, di sana dikatakan dia memiliki prioritas untuk melayani orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin. Sebenarnya tujuannya adalah supaya orang-orang melihat bahwa Allah sangat mencintai mereka, Allah sangat mengasihi mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dalam kehidupan pelayanan kita, apakah kita hanya memfokuskan pelayanan kita kepada orang-orang yang mungkin memiliki karir yang bagus atau pendapatan yang bagus, dan kita mengabaikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin? Mari kita belajar dari watak Yesus ini.
Dan biarlah watak Yesus itu menjadi watak kita untuk melayani orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin. Karena kebutuhan itu banyak. Banyak orang yang membutuhkan keselamatan. Maka itu kita harus melayani. Jadi saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan bahwa salah satu watak dari Yesus adalah mencari yang hilang. Gereja sekarang, dia tidak mencari. Justru dia mengambil dari gereja lain. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa saya sudah mencari yang terhilang. Nah, ini kekeliruan. Kalau kita lihat Yesus dia tidak mencari orang-orang yang sudah mengikut dia atau orang-orang yang sudah beriman. Justru dia mencari orang-orang yang terhilang. Ya, dalam Lukas 15 kita menemukan bahwa dia mencari yang terhilang. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mencari yang terhilang seperti Yesus ini? Jadi saudara, Yesus pun dia tidak memiliki yang namanya permusuhan, apalagi kebencian ya, kepada orang-orang kaya. Dan dia juga ya menentang kekuasaan politik. Tapi sebenarnya apa yang dia tentang? Karena kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Yesus juga memiliki banyak permusuhan dengan orang-orang pada zaman itu. Sebenarnya yang Yesus dia tantang adalah kuasa setan dan kejahatan. Maka itu Yesus sangat tidak suka, atau Yesus itu sangat menentang orang-orang yang tidak hidup seperti Allah mau. Ya. Maka itu Yesus banyak mengalami persoalan, tapi dia tidak membenci orangnya. Justru dia membenci kejahatan yang dilakukan orang itu. Jadi seharusnya ini juga yang harus ada pada kita. Kita tidak membenci orang, tapi kita harus membenci dosanya. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah, kalau kita perhatikan atau mengenal watak Yesus dengan baik, maka Yesus itu sebenarnya dia itu tidak memiliki program ya. Dia tidak memiliki atau perencanaan maupun organisasi. Dia tidak memiliki organisasi. Tapi ia hanya melakukan kehendak Allah. Ya, bahkan dia berkata bahwa tujuan kedatangan dan pelayanan adalah melayani dan melakukan kehendak Bapa. Dan bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita hanya mengurus program, tapi kita tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi segala program kita itu kita kemanakan. Jangan sampai program kita hanya untuk berputar dalam gereja itu sendiri, atau berputar dalam program itu sendiri, tapi kita tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, ini yang harus kita koreksi di dalam diri kita, di dalam pelayanan. Sebagaimana Yesus ini, Yesus dia walaupun dia tidak memiliki program seperti kita pada zaman ini, tapi bukan berarti saya tidak menyukai program. Program itu penting karena untuk mengarahkan kita supaya setiap apa yang kita kerjakan terstruktur, sistematis, dan akhirnya mencapai tujuan. Tapi tujuan akhir dari program itu apa? Itu yang harus kita lihat. Kalau Yesus saja, walaupun dia tidak memiliki program, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kita tidak bisa temukan program Yesus seperti ini, tidak. Tapi tujuan dari kehidupan dan pelayanan Yesus itu adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, ini yang harus kita teladani, ini yang harus kita perhatikan. Tapi saudara diberkati oleh Tuhan, satu hal yang sangat tidak dilupakan dan yang perlu kita teladani dan kita lihat dari watak Yesus adalah dia memiliki
hidup yang berakar dalam doa. Jadi mengapa dia tidak memiliki program, tapi kehendaknya tetap jalan, kehendak Allah tetap dia jalankan? Karena hidup yang berakar pada doa. Ya, Markus 1 ayat 35, 6 ayat 46. Itu sangat jelas bahwa Yesus itu tidak pernah melupakan yang namanya waktu doa. Ketika dalam pelayanan, dia akhirnya berpisah sebentar dengan para murid dan dia berdoa. Nah, ini yang harus kita lakukan. Waktu doa. Kalau kita mau mengenal watak Yesus adalah dia memiliki dan berakar dalam doa. Hubungan dengan Allah itu sangat penting. Maka itu saudara, melalui pelayanannya, ya, ia ingin supaya kebaikan Allah itu dikenal. Dia mau supaya banyak orang mengenal siapa Allah. Maka itu saudara, kalau pelayanan kita, pekerjaan kita, dan semua yang kita lakukan, kita tidak memiliki dasar dan kita tidak memiliki doa yang baik, maka semuanya tidak akan tercapai dengan baik. Maka itu saudara, ada salah satu statement, doakanlah apa yang mau kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu doakan. Karena dari situ Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.